pembahasan soal P3K 2021 guru IPS ya, sebagaimana yang diberitakan oleh Mas Nadiem Makarim bahwa seleksi P3K akan diadakan di tahun 2021, di mana seleksinya akan adil dan transparan ya. Jadi kita itu sebagai pendidik yang akan mengikuti seleksi P3K itu ya harus banyak belajar dan mempersiapkan diri dalam menghadapi tes seleksi tersebut ya. Oke, kita akan bahas satu persatu sebenarnya soal-soal dari pelajaran IPS itu seperti apa sih. Ini saya kasih pembahasan untuk materi esensi kompetensi teknis untuk guru IPS ya teman-teman. Guru IPS itu sebenarnya materi esensinya sebelah mana sih? Ya ini nanti saya sajikan sebanyak 16 soal kira-kira ya. Itu materi esensi, nanti kita akan kembangkan lagi di video-video selanjutnya. Kita mulai teman-teman. Untuk nomor 1, Lina menelpon ayahnya untuk memberitahukan tentang kondisi kesehatan ibunya. Yang dilakukan Lina dan ayahnya adalah apakah A. kontak sosial primer, B. kontak sosial sekunder, C. kontak sosial tersier maupun kontak sosial campuran. Oke teman-teman, pada bab 1 pada bagian 1 ini, nomor 1 ini adalah soal IPS yang dari sosiologi ya teman-teman. Tapi untuk semua guru IPS baik terpadu maupun guru IPS umum itu biasanya disajikan dengan hal yang sama, soalnya ya sama. Oke, kalau dalam hal ini bahwa interaksi sosial itu dapat terjalin itu baik kontak maupun komunikasi dengan komunikan dan komunikator. Nah, ada dua jenis interaksi sosial, itu adalah kontak sosial primer, ada kontak sosial sekunder teman-teman. Hanya ada dua, primer dan sekunder. Kalau ada tersier dan campuran itu berarti sebagai pengacau atau pilihan ganda pengacau. Oke, yang pertama adalah kontak sosial primer. Apa itu kontak sosial primer? Adalah interaksi atau hubungan antar individu secara langsung atau tatap muka. Jadi kalau tatap muka itu primer. Kemudian yang sekunder itu melalui perantara, baik itu orang lain atau sarana teknologi seperti telepon, internet, dan surat. Jadi kalau menggunakan perantara namanya sekunder, kalau tatap muka langsung namanya primer. Pada soal nomor 1 itu Lina menelpon ayahnya, karena ini menggunakan perantara telepon, maka ini adalah kontak sosial sekunder. Itu ya teman-teman. Next, nomor 2, ibadah agama yang dilakukan oleh umat beragama merupakan contoh apakah rasionalitas eksperimen, apakah rasionalitas berorientasi nilai, apakah rasionalitas elemen, apakah rasionalitas parlemen, apakah rasionalitas instrumen. Oke, jadi berdasarkan hal yang mendorongnya itu ada ini namanya soal nomor 2 ini tentang tindakan sosial. Masih halnya dengan IPS sosiologi ya. Tindakan sosial itu terbagi menjadi 4 jenis teman-teman. Ada tindakan rasional instrumental ya. Apa itu tindakan rasional instrumental? Itu adalah tindakan yang didasarkan pada akal atau rasio, sehingga mempertimbangkan antara tujuan dan cara yang dilakukan. Misalkan seorang murid yang begadang belajar demi persiapan ulangan, ini namanya rasional instrumental, jadi menggunakan rasio atau akal. Next, nomor kedua itu tindakan yang berorientasi nilai. Apa itu tindakan yang berorientasi nilai? Bahwa tindakan ini berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung di masyarakat. Nah, seperti etika, estetika, agama, dan lain-lain. Contohnya seorang anak yang berhenti main bola untuk melakukan ibadah. Ini contoh dari tindakan rasionalitas berorientasi nilai. Yang ketiga adalah tindakan tradisional. Apa itu tindakan tradisional? Tindakan yang didasarkan atas kebiasaan yang telah mendarah daging. Nah, contohnya tradisi ngaben di Bali sebagai bentuk penghormatan atas orang yang telah meninggal. Kemudian ada tindakan afektif, itu adalah tindakan sosial yang terjadi karena dorongan perasaan emosi atau perasaan itu aja. Contohnya seorang siswa yang menangis karena dihukum guru saat mencontek ulangan teman, makanya ikut ruang belajar aja itu. Oke ya gitu ya. Jadi tindakan afektif itu tindakan sosial karena dorongan perasaan emosi. Contohnya tadi siswa yang menangis karena dihukum guru saat mencontek ulangan. Oke teman-teman, coba ya. Nah, ini tindakan agama tadi masuknya di mana? Karena agama itu berhubungan dengan nilai-nilai seperti estetika, etika, agama, dan nilai lainnya, maka ini adalah berorientasi pada nilai.
Nomor berikutnya, nomor 3, masih dalam hubungannya dengan sosiologi. Hubungan timbal balik antar individu atau antar individu dan kelompok atau antar kelompok dengan cara saling mempengaruhi karena didorong oleh rasa saling membutuhkan, bisa dalam bentuk kerjasama ataupun persaingan. Ini disebut apa, teman-teman? Jadi kalau hubungan sosial itu hubungan antara dua individu atau lebih, itu namanya hubungan sosial. Kalau interaksi sosial, hubungan timbal balik individu dengan individu, individu dengan kelompok atau antar kelompok, saling mempengaruhi karena didorong rasa saling membutuhkan. Oh, ini pas ya. Kemudian kalau kontak sosial itu hubungan masing-masing pihak, tidak hanya secara langsung atau fisik, tapi juga tanpa non fisik. Nah, contohnya surat menuntut, telepon, dan lain-lain. Kalau adat apa? Adat itu gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat mengatur tingkah laku manusia. Jadi jawaban yang paling tepat, hubungan timbal balik antar individu dalam kelompok, antar kelompok itu yang dipengaruhi, didorong rasa saling membutuhkan adalah interaksi sosial. Nomor 4. Pengaruh yang diberikan oleh pihak lain, baik itu berupa pandangan, sikap, maupun perilaku, sehingga orang yang mendapatkan pengaruh tersebut akan mengikutinya tanpa berpikir panjang. Itu disebut apa? Nah, soal-soal tentang teknis itu berkaitan dengan seperti ini, teman-teman. Kalian akan disajikan suatu konteks soal atau narasi soal atau bentuknya studi kasus, di mana kalian akan diminta untuk menentukan ini jenis apa, apakah imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, empati, dan lainnya, gitu ya. Oke. Jadi kalau imitasi itu apa? Imitasi itu tindakan meniru atau mengikuti individu lain dalam banyak hal. Nah, contohnya banyak anak sekolah yang mengikuti gaya berbusana Korea, tapi hanya gaya berbusananya ya. Kemudian next, sugesti itu suatu tindakan yang memberikan pengaruh kepada individu lain dengan cara tertentu sehingga individu tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut. Nah, contohnya apa? Iklan minuman energi yang diperankan oleh seorang yang lemas dan setelah meminum menjadi kuat. Ini contohnya sugesti. Kemudian kalau identifikasi itu suatu keinginan dalam diri individu untuk menjadi sama. Ini kata kuncinya adalah sama, meniru tapi sama dengan individu yang lain. Kemudian kalau simpati itu suatu perasaan tertarik yang muncul dalam diri individu sehingga membuatnya seolah-olah berada dalam keadaan individu lain. Yang terakhir adalah empati, itu suatu tindak lanjut dari simpati, ya, berupa apa? Perlakuan untuk mewujudkan simpati. Nah, kalau ada orang lain yang musibah, kita ikut menderita, kemudian menolong, gitu ya. Mana pengaruh yang diberikan oleh pihak lain? Ada pengaruh yang diberikan pihak lain berupa pandangan, sikap, maupun perilaku dapat mempengaruhi. Nah, kalau dapat mempengaruhi itu ciri-ciri dari sugesti, gitu ya. Ya, sugesti itu ada pengaruh, gitu. Next, nomor berikutnya. Santi sangat mengidolakan artis wanita dari Korea. Santi mulai memutihkan wajahnya, meniru gaya perilaku agar terlihat sama seperti artis idolanya tersebut. Perilaku tersebut merupakan contoh interaksi sosial yang didasari oleh faktor apakah imitasi, apakah empati, apakah sugesti, apakah simpati, apakah identifikasi. Coba kita lihat. Tadi imitasi tadi adalah meniru, mengikuti individu lain dalam banyak hal. Kalau sugesti itu tindakan yang memberikan pengaruh kepada individu lain sehingga individu lain tersebut terpengaruh, intinya di situ. Kalau identifikasi itu keinginan seorang individu untuk menjadi sama dengan individu yang lain yang ditiru. Kemudian kalau simpati ada perasaan tertarik yang muncul dalam diri individu sehingga membuatnya seolah-olah berada dalam keadaan individu lain. Kalau empati itu tindak lanjut dari simpati, ya, berupa perlakuan untuk mewujudkan simpati. Misalkan kalau orang lain mendapat musibah, kita simpati seolah-olah ikut menderita kemudian menolong, gitu ya. Mana kalau yang mencerminkan bahwa Santi itu mengidolakan artis Korea, mengidolakan. Kemudian Santi mulai memutihkan wajahnya, meniru gaya, meniru tadi imitasi ya,
agar terlihat sama. Kalau terlihat sama itu berarti maksudnya diidentifikasi, artinya mengidentikan ya. Jadi tindakan mengidentikan dengan orang yang ditiru itu namanya identifikasi ini ya. Maksudnya diidentifikasi gitu ya. Next, nomor 6, ini ada studi kasus ya teman-teman. Pak Gatot marah kepada tetangganya yang sedang membangun rumah karena melanggar batas tanah yang sudah disepakati sebelumnya. Dalam situasi tersebut, Pak Lurah mencoba membantu menyelesaikan permasalahan tersebut di kantor balai desa. Hasilnya sengketa antara kedua belah pihak itu tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Nah, bentuk akomodasi dalam contoh tersebut adalah apa? Apakah mediasi, asimilasi, adjudifikasi, akulturasi, dan kerjasama? Ini teman-teman, bentuk interaksi sosial itu ada dua, yaitu asosiatif dan disosiatif. Nah, asosiatif itu artinya menuju ke persatuan, sementara untuk disosiatif itu artinya menuju ke perpecahan. Nah, bentuk asosiatif itu macam-macam, ada kerjasama, akomodasi, asimilasi, akulturasi. Nah, pada soal nomor 6 ini bentuknya adalah akomodasi. Yang mana yang bentuknya akomodasi? Nah, kita lihat kalau mediasi itu bentuk dari akomodasi. Yang pertama adalah mediasi. Itu pihak ketiga itu sebagai mediator hanya sebagai penasihat atau penengah ya. Keputusan akhir itu tetap dikembalikan kepada kedua belah pihak yang berkonflik. Jadi statusnya itu. Misalkan contoh Pak RT memberikan nasihat kepada tetangganya yang bertengkar, termasuk di dalamnya soalnya Pak Lurah, itu sama. Jadi status Pak Lurah itu hanya sebagai penengah, intinya di situ. Mediasi itu atau nilai penengah ya. Kemudian kalau asimilasi apa? Merupakan percampuran dari dua budaya yang melebur menjadi satu kebudayaan baru. Ini bentuk dari interaksi sosial, bukan yang akomodasi ya. Kalau akomodasi itu mediasi contohnya. Kemudian kalau adjudifikasi itu bentuk dari akomodasi, yaitu proses penyelesaian masalah melalui meja hijau. Nah, kalau di peradilan itu namanya adjudikasi. Kemudian untuk akulturasi itu penerimaan segala unsur baru menjadi satu kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur lama. Itu juga bukan termasuk akomodasi ya. Kemudian kerjasama itu adalah suatu usaha untuk dilakukan bersama antar individu dan kelompok, tujuannya untuk mencapai satu tujuan atau beberapa tujuan yang bersama. Oke, jadi mana yang mencerminkan itu? Ada lagi ya teman-teman, arbitrasi itu memiliki yang meredakan pertentangan, yang memiliki kedudukan lebih tinggi dapat memberikan keputusan. Jadi sebagai pengadil ya, sebagai pengadil tapi tidak di pengadilan kalau arbitrasi ya. Oke, jadi jawaban yang mana? Posisinya itu sebagai Pak Lurah. Jadi Pak Lurah itu bukan penentu untuk selesainya konflik, tapi hanya sebagai penengah. Jadi jawaban yang tepat adalah mediasi. Next, nomor 7, pergantian rektor di salah satu universitas membuat berbagai pihak harus menyesuaikan pola kepemimpinan rektor yang dikenal sangat disiplin, rajin, dan tegas. Dalam kepemimpinannya diberlakukan absensi online, sehingga mahasiswa yang sering tidak masuk wajib masuk. Interaksi rektor dengan mahasiswa tersebut merupakan proses asosiatif yang berbentuk. Nah, ini teman-teman. Jadi untuk interaksi sosial tadi saya sudah mengatakan bahwa ada dua, yaitu interaksi asosiatif, ada disosiatif. Kalau asosiatif itu membangun, artinya menuju ke persatuan. Contohnya apa? Kerjasama, akomodasi, asimilasi, akulturasi, itu asosiatif. Kalau disosiatif itu mengarah ke perpecahan. Contohnya kompetisi atau kompetitif, persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Pada soal di sini ini soalnya adalah asosiatif. Nah, jadi untuk kontravensi jangan dipilih, untuk jangan dipilih ya, karena kontravensi itu termasuk jenisnya disosiatif gitu ya. Oke, kita bahas satu-satu. Apa itu koersi? Koersi itu bentuk akomodasi yang pelaksananya dengan menggunakan paksaan. Bentuk akomodasi yang pelaksanaan dengan paksaan, ancaman, tekanan maupun kekerasan, itu koersi. Kalau koalisi kerjasama antar dua individu atau lebih yang bertujuan sama, itu koalisi. Kalau kooptasi diterimanya unsur-unsur baru berupa kepemimpinan atau pelaksanaan pada suatu organisasi atau kelompok sosial sebagai cara menghindari keguncangan atau konflik pada kelompok ya. Itu kooptasi.
Kemudian kalau kontravensi merupakan suatu perasaan tidak suka yang disembunyikan, itu namanya kontravensi. Nama lainnya kontroversi. Jadi D dan E itu jangan dipilih ya, itu bentuk disosiatif. Jadi jawaban yang paling tepat adalah kooptasi. Pada soalan ada kepemimpinan kemudian membuat aturan baru, nah itu dalam rangka untuk menyelesaikan masalah atau menghindari konflik atau kegoncangan gitu ya. Nah, berikutnya nomor 8 teman-teman, yang bukan perbedaan pemilu masa Orde Baru dan Orde Reformasi. Nah, ini sudah masuk sejarah. Jadi yang pertama, bagian pertama tadi adalah sosiologi, bagian kedua ini untuk kalian belajar IPS terpadu maupun IPS umum ya, itu bagian kedua adalah sejarah, apa saja yang soal-soal yang masuk dalam sejarah ini. Bagian pertama ini yang bukan merupakan perbedaan masa Orde Baru dan Orde Reformasi dalam hal pemilu teman-teman. Ini penting ya, banyak sekali kadang ada 12 ya perbedaan antara masa Orde Baru dan Orde Reformasi. Silahkan kalian baca, banyak sekali di YouTube ya, banyak sekali di Google. Nanti kita akan bahas satu persatu aja. Pemilihan pada masa Orde Baru hanya sekali untuk memilih anggota Dewan dan DPR. DPR ya. Pemilihan umum pada masa kini juga memilih anggota DPD, presiden dan pemimpin daerah secara langsung. Nah, ini benar. Pada masa Orde Baru terdapat paksaan untuk memilih Golkar. Pemilu sekarang rakyat dibebaskan bebas ya. Benar. Orde Baru berasaskan Luber dan Jurdil. Pada masa Reformasi Luber. Nah, ini salah ya, harusnya pada masa Orde Baru itu Luber, pada masa Orde Reformasi Luber dan Jurdil. Nah, ini. Yang D, masa Orde Baru tersebut ada pembatasan jumlah partai politik. Benar, hanya ada 3 yaitu Golkar, P3, PDI gitu ya. Untuk pemilu masa kini itu asasnya bebas, partai politik bebas untuk mendirikan gitu ya. Itu bedanya. Jadi jawaban yang paling tepat yang bukan adalah yang C. Next, kejatuhan kabinet Sukiman 27 April 51 sampai 3 April 52 itu disebabkan berikut ini, kecuali berarti yang bukan ya. Jadi kabinet Sukiman itu diturunkan atau jatuh karena ada beberapa faktor. Kita lihat yang opsi A, ditandatanginya persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar Mutual Security Act atau MSA. Ini benar teman-teman, ini eranya kabinet Sukiman. Jadi kabinet Sukiman melakukan persepakatan dengan Amerika melalui bantuan ekonomi dan persenjataan gitu ya. Kemudian B, sukarela menyerahkan mandatnya kepada presiden setelah berhasil melaksanakan pemilu. Nah, masa pemilu itu bukan masanya kabinet Sukiman, tapi masa pemilu itu kabinet Baharudin Harahap. Jadi mundur karena menyerahkan mandat itu pada eranya Baharudin Harahap. Kemudian adanya mosi tidak percaya DPR. Benar, mosi tidak percaya itu ya dipengaruhi oleh adanya penandatanganan MSA atau Mutual Security Act dengan Amerika itu. Kabinet Sukiman condong ke barat, ini karena ini persepsi ya teman-teman ya, karena menandatanginya persetujuan dengan Amerika dianggap bahwa Sukiman itu condong ke barat. Kemudian pertentangan dengan Masyumi dan NU. Benar, karena mosi tidak percaya dari DPR, terutama dari Partai Masyumi dan NU ini ya. Jadi jawaban yang paling tepat mana yang bukan adalah jawabannya adalah B. Next, kejatuhan kabinet Sukiman Baharudin Harahap ya. Kejatuhan kabinet Baharudin Harahap disebabkan oleh titik-titik. Nah, ini tadi kalau yang sebelumnya itu kabinet Sukiman, sekarang ke Baharudin Harahap. Ya, tidak ada kecualinya, berarti yang mana yang Baharudin Harahap? Kita tadi sudah mengatakan ya, untuk Mutual Security Act itu miliknya Sukiman, ya jatuh karena Sukiman. Sukarela tadi adalah benar Baharudin Harahap. Mosi tidak percaya juga Sukiman, kabinet Sukiman condong ini. Ya, ini bukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Next, nomor 11. Masih sejarah, ini dengan kaitannya dengan politik etis ya. Ini penting kalian pelajari. Program politik etis di bidang transmigrasi secara teori bertujuan untuk apakah A, mengatasi kepadatan penduduk, apakah B, memberikan pengairan yang layak, apakah C, memperluas kesempatan pendidik, apakah D, mengurangi beban pajak rakyat. Coba perhatikan teman-teman, pada
tanggal 17 September 1901 itu Ratu Belanda yang namanya Wilhelmina itu naik tata, kemudian dalam pidatonya di pembukaan parlemen Belanda mengatakan bahwa pemerintah Belanda itu merasa terpanggil, ya, ada panggilan moral dan hutang budi atau an schuld terhadap bangsa bumi putra di Hindia Belanda. Nah, Ratu Wilhelmina ini menuangkan panggilan tersebut dalam kebijakan politik etis yang tertanggung dalam Trias van de Venter. Jadi Trias van de Venter itu adalah realisasi dari politik etis. Ada 3 Trias van de Venter, ada 3 kebijakan utama, yaitu irigasi, imigrasi, edukasi. Ada juga yang mengatakan bahwa irigasi, transmigrasi, edukasi sama saja. Irigasi itu berhubungan dengan pengairan, membangun pengairan, memperbaiki pengairan, membuat bendungan untuk keperluan pertanian. Kemudian kalau imigrasi itu mengajak penduduk untuk transmigrasi, ya, untuk mengurangi kepadatan penduduk tentunya. Kalau edukasi itu memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan, gitu ya. Jadi kalau program politik etis di bidang transmigrasi pada soal, nah ini kalau mengatasi kepadatan penduduk itu transmigrasi atau imigrasi, ya. Kalau pengairan itu irigasi, kalau ini edukasi, kalau pajak ya itu kan, ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nomor 12, sifat pergerakan nasional pada periode awal perkembangan adalah kooperatif dan moderat. Nah, organisasi pergerakan yang lahir pada periode ini adalah apakah A, IP dan GP, apakah B, Taman Siswa dan GAPI, apakah C, Budi Utomo dan Sarekat Islam, apakah D, PNI dan PKI, apakah E, PNI Baru dan Partindo. Coba perhatikan. Ini penting kalian kuasai bahwa organisasi pergerakan itu ada yang kooperatif, ada non kooperatif, ada yang radikal, ya. Ini contoh yang radikal itu PKI dan PNI. Kemudian untuk yang moderat itu pertengahan, teman-teman. Ya kadang sedikit radikal, kadang yang kooperatif. Dan kalau moderat itu Partindo, Parinda dan Gerindo. Kemudian yang nomor 3 organisasi non kooperatif itu Sarekat Islam, kemudian GAPI dan Indonesia Partij, ya, non kooperatif. Tapi kadang-kadang juga mengatakan bahwa organisasi IP, GAPI dan lain-lain itu termasuk organisasi moderat. Kemudian organisasi kooperatifnya yang Budi Utomo, Muhammadiyah, NU. Nah, pada soal itu kooperatif dan moderat, kemudian pergerakannya yang lahir pada periode kooperatif dan moderat ini masih kooperatif moderat. Jadi belum ada ke radikalisme, ya, radikal ya. Berarti ini yang masuk itu adalah Budi Utomo dan Sarekat Islam, karena Budi Utomo itu yang pertama itu bentuknya kooperatif, ya. Sistemnya masih kooperatif. Sarekat Islam itu meskipun non kooperatif tapi ya masih dalam hal kaitannya dengan moderat, tidak terlalu menentang, gitu ya. Kemudian nomor 13, salah satu teori terkenal tentang masuknya Islam di Indonesia adalah teori Persia. Bukti sejarah dari teori Persia adalah apa? Apakah banyaknya orang Arab yang bergelar Sayyid? Apakah B, hubungan dagang dengan Indonesia? Apakah C, adanya kesamaan budaya dengan Indonesia? Apakah D, Raja Demak keturunan Cina? Nah, teman-teman, jadi kalian harus menghafal ini, teman-teman, yang materi penting, ya. Ada 3 teori besar, teori yang terkenal di Indonesia, masuknya Islam di Indonesia itu karena adanya teori Gujarat, ya, adanya teori Mekah Arab, ya, kemudian ada teori Persia. Ada 3 ini. Kalau di Gujarat itu Islam itu masuk di Indonesia berdasarkan dari Gujarat, berasal dari Gujarat. Buktinya apa? Peninggalan artefak berupa batu nisan di Samudra Pasai, nah, kawasan Sumatera Utara ini, ya. Kemudian yang kedua teori dari Arab ini buktinya apa? Buktinya bahwa adanya pemukiman di pesisir pantai Sumatera, ya. Pedagang Arab, pada pemukiman bangsa Arab di pesisir pantai Sumatera pada abad kelihatannya ke-13, gitu. Oke. Kemudian kalau teori Persia itu buktinya apa? Ada kemiripan dengan budaya Persia. Contohnya memperingati Syuro 10 Muharram itu seperti Syiah di Iran, ya. Kemudian ada pembuatan bubur suro itu juga. Kemudian dalam hal kaitannya dengan kajian itu salah satunya Syekh Siti Jenar, itu kan ajarannya Sufi, itu ya juga berasal dari sama dengan Persia. Kemudian penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab, ya. Tanda bunyi harokat dalam pengajian Al-Quran di tingkat awal itu juga mirip dengan miliknya Persia. Makanya ya ada teori Persia ini.
Nah, mana yang mencerminkan bukti bahwa teori Persia ini pada nomor 13? Tentunya jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nomor 14 ini masuk ke ekonomi ya, masuk ekonomi. Diketahui fungsi permintaan, ada penawaran, kemudian diminta mencari harga keseimbangan, begitu ya teman-teman. Jadi mencari harga keseimbangan itu yang pertama kalian lihat fungsi penawarannya. Ini saya tulis P sama dengan 9Q dikurangi 126 gitu ya. Fungsi penawaran itu ubahlah menjadi fungsi Q. Jadi caranya bagaimana? Ya, ini Q-nya supaya jadi Q sama dengan pindahkan 126 ini ke ruas Q. Jadi Q-nya supaya sendiri. Gini ya, P tambah 126 sama dengan 9Q, maka Q-nya P tambah 126 dibagi 9. Hasilnya berapa? 1/9. P ditambah 14. Q sudah terbentuk, Q penawaran sudah terbentuk. Jadi menghitung keseimbangan, harga keseimbangan itu Q penawaran harus sama dengan Q permintaan. Kita masukkan yang ini permintaan, yang ini ya, min 12P tambah 120 sama dengan yang penawaran 1/9P tambah 14. Pindahkan ruas, yang 14 pindah ke kiri, kemudian yang min 12P kita pindahkan ke kanan seperti ini. Nah, hasilnya adalah 106. Ini adalah begini, kemudian hasilnya ini 109/9P. Nah, kalau dihitung P nya berapa? 106 kali 9 bagi 109, hasilnya adalah 8,8. Nah, mencari Q berarti negatif 12P tambah 120, ya kan, Q nya tadi kan negatif 12P tambah 120, masukkan P nya kan sudah ketemu 8,8, hasilnya negatif 105,6 ditambah 120, hasilnya 14,4. Jadi menuliskan harga keseimbangan kalau dalam soal Q dan P, maka Q nya di depan, P nya di belakang. Q nya 14,4, P nya 8,8. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Next, ini masih berhubungan dengan harga keseimbangan ya. Ada fungsi QD 10 dikurangi 5P, fungsi penawarannya QS ini negatif 4 ditambah 9P. Keseimbangannya berapa? Nih, kita lakukan sama seperti tadi. Q permintaan sama dengan Q penawaran ya. Penawarannya 10 dikurangi 5P sama dengan negatif 4 ditambah 9P, dipindahkan ruas ya. P digaduk ke P dipindahkan ke sayap kanan, sementara yang negatif 4 kepindahkan sayap kiri. Kemudian 14 sama dengan 14P, maka P nya adalah 1 gitu. Q nya dimasukkan 10 dikurangi 5 kali 1 atau 5P, 5 kali 1 kan 10 dikurangi 5, hasilnya berapa? 5. Jadi harga keseimbangannya adalah Q, P nya adalah 5,1. Nah, soal berikutnya ini sudah masuk ke geografi ya, masuk ke geografi. Ini yang ditanyakan fokusnya adalah tentang jumlah penduduk nih, tentang menghitung jumlah penduduk, nanti kan banyak ya. Berdasarkan data kependudukan Provinsi Jawa Barat pada awal tahun 2016, diketahui jumlah penduduk sebesar 39.120.517 jiwa. Selama tahun 2016 tercatat kelahiran sebanyak 100.000 jiwa, kematian sebanyak 80.000 jiwa, migrasi 6.000 jiwa, migrasi keluar 5.000 jiwa. Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat pada akhir tahun 2016 adalah apakah A 20.000 jiwa, B 21.000 jiwa, C 39.120.517 jiwa, D 39.141.517 jiwa, E 39.330.517 jiwa. Coba kita hitung teman-teman. Untuk menghitung jumlah penduduk akhir atau PA itu jumlah penduduk akhir, itu harus PO atau PO itu jumlah penduduk mula-mula ditambah L itu yang lahir, dikurangi M yang mati, ditambah imigrasi itu yang masuk, dikurangi emigrasi artinya yang keluar ya. Kita masukkan angkanya gitu aja. 39.120.517 ditambah lahirnya kan 100.000, matinya 80.000,
kemudian yang masuk 6.000, yang keluar 5.000, hasil totalnya adalah 39.141.517. Jadi penduduk akhirnya adalah itu. Nah, hanya sederhana seperti ini teman-teman. Terakhir ini tentang titik inti teman-teman, menentukan titik inti. Ini maksudnya di ekonomi ya. Perhatikan ilustrasi desa T dan desa S, di mana desa T itu di situ digambar ada 40.000 jiwa, desa S itu 10.000 jiwa, jarak antara desa T dan desa S itu 12 km. Nah, di antara desa T dan desa S akan dibangun taman. Ya, berdasarkan teori titik inti, taman sebaiknya dibangun di titik-titik. Ya, kira-kira yang tepat tamannya akan ditaruh di sebelah mana? Apakah 8 km dari desa S, 4 km dari desa T, 4 km dari desa S, 5 km dari desa S, 5 km dari desa T? Untuk menghitung titik inti ada rumusnya sederhana sekali teman-teman. Titik inti dari dua buah tempat atau api, di situ adalah TS gitu ya, sama ya. Di situ TS adalah jarak dibagi atau dipersatu di akar B per K. B itu yang banyak, K itu yang sedikit atau yang kecil. Kita masukkan ya, 12 itu jaraknya, 1 tambah yang banyak itu kan penduduknya 40.000, yang sedikit 10.000 gitu ya. 12 per 1 tambah 40.000 bagi 10.000 kan 4. Akar 4 ketemunya 2, jadi 12 per 1 ditambah 2, hasilnya 12 per 3, ketemunya adalah 4. Jadi kalau menghitung titik inti, dihitung dari desa yang lebih kecil penduduknya. Jadi 4 km dari desa S. Kalau dari desa T berapa? Berarti 12 kurangi 4, ada 8 km dari desa T. Jawaban yang benar adalah mana ini? Ya,